kabar sahabat artikel View? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 375. Kisah CO muda yang berpura-pura culun. Setelah mendengarkan kata-kata Sally, Ariel tertawa terbahak-bahak. Dia tidak percaya diri, tetapi sombong sampai ekstrim. Apakah kamu sepadan dengan masalahku? Dan kamu sendiri yang membawa masalah ini. Apa hubungannya denganku? Ariel menatap Sally dengan dingin. Kata-kata ini merupakan pukulan besar bagi Sally. Tidak sepadan dengan masalahnya. Mereka yang mengejarnya memiliki taktik yang bervariasi. Tidak peduli apa, Sally bahkan telah melihat banyak trik aneh. Tapi ketika sampai ke mulut Ariel, itu tidak sepadan dengan masalahnya. Bukankah kalimat ini dimaksudkan untuk meremehkannya? Karena itu tidak sepadan dengan masalahnya, mengapa kamu datang untuk menyelamatkanku? Sally memandang Ariel dengan dingin. Jika Vira tidak ada di sini, apakah menurutmu aku akan datang? Ariel berkata ringan. Arti kata-kata ini sangat jelas. Jika bukan karena Vira, dia tidak akan pernah muncul. Yang bahkan lebih seperti kata Ariel sangat menusuk bagi Sally. Di sini terlalu bau. Ayo keluar dulu. Ariel tidak peduli bagaimana suasana hati Sally. Wanita arogan semacam ini harus dipukul sedikit. Biarkan dia mengerti bahwa tidak semua orang memperhatikannya. Vira mengikuti Ariel menjauh dari rumah Jackie. Sally, yang merasa terhina, tidak tinggal. Meskipun dia sangat tidak ingin melihat Ariel datang untuk menyelamatkan mereka, lebih mudah bagi yang pertama untuk dicemarkan daripada Jackie. Jika tidak ada masalah grup keluarga Wibowo, Ariel akan pergi dengan keduanya. Tetapi karena dia tahu tentang itu, dia tidak akan membiarkan grup Wibowo berhasil. Dibandingkan dengan proyek di timur kota, di desa memiliki bobot lebih. Ariel harus menemukan cara untuk campur tangan dalam masalah ini. Randy berjalan ke sisi Ariel, menundukkan kepalanya dan berkata, "Saudara Ariel, apa yang akan Anda lakukan dengan Jackie? Jika menurut Anda pelajaran tidak cukup, saya masih bisa mengambil tindakan." "Tidak perlu. Sampah semacam ini tidak berani membuat masalah lagi setelah aku datang ke sini. Kamu cari seseorang untuk mengantar mereka keluar." Ariel berkata kepada Randy. Ya, Randy buru-buru menyapa beberapa bawahannya dan memerintahkan mereka, kawal dua wanita cantik ini keluar dengan aman. "Jika ada sehelai rambut mereka yang hilang, aku akan membunuhmu." Sally melihat Randy. Sikapnya terhadap Ariel jelas hubungan antara bos dan bawahan, yang membuatnya semakin bingung. Bagaimana mungkin Ariel memenuhi syarat untuk memerintahkan orang seperti itu? Jika dia benar-benar memiliki posisi seperti itu, bagaimana dia bisa menjadi karakter yang pengecut? Setelah keduanya meninggalkan desa, Sally masih bingung memikirkan mengapa Ariel berbeda hari ini. Setelah memikirkannya, hanya ada satu alasan yang bisa menjelaskan masalah ini, dan itu adalah bahwa Ariel tidak pengecut. Seperti yang dia katakan, jika Vira tidak ada di sana hari ini, dia tidak akan muncul. Pikiran ini membuat Sally menggertakkan giginya. Apa haknya dia memperlakukanku seperti ini? Saudari Sally, berterima kasih kepada Tuan Ariel hari ini. Mengapa kita tidak mencari waktu untuk mengundangnya makan malam? Kan? Kasih sayang Vira untuk Ariel tidak diragukan lagi lebih. Pada saat kritis seperti itu, Ariel maju membantunya. Dan juga mengalahkan begitu banyak orang. Bukankah ini citra seorang pahlawan? Tidak mungkin bagiku untuk berterima kasih padanya, kata Sally dingin. Saudari Sally, kamu telah sangat memusuhi dia sejak pertama kali kita bertemu. Apa yang dia katakan barusan hanya untuk membuatmu marah dengan sengaja. Jangan menganggapnya serius. Vira menghibur. Apakah kamu pikir aku akan mengingat kata-kata itu? Meskipun dia sedikit mampu, dia tidak bisa menaklukkanku. Sampah semacam ini tidak sebanding dengan kemarahanku. Aku akan pergi ke perusahaan besok. Ayo pulang lebih awal dan bersiaplah. Sally berkata, sama sekali mengabaikan kata Vira tentang mengundang Ariel untuk makan malam sebagai tanda terima kasih. Vira menghela nafas.
Dia sangat ingin berterima kasih kepada Ariel. Tetapi Sally tidak setuju. Dan dia tidak punya pilihan. Dia tidak ingin membuat Sally tidak senang dengan masalah ini. Kapan menurutmu kita bisa bertemu dengan ketua perusahaan? Vira takut Sally akan mengubah sudut pandang tentang masalah ini dan dengan sengaja mengubah topik pembicaraan. Berbicara soal ini, Sally penuh ekspektasi. Karena selama ini, tidak ada yang tahu siapa ketua LKK Technoscience. Siapa yang tahu? Tapi saya dengar dia masih sangat muda, kata Sally sambil tersenyum. Dia sudah mengerti situasi di perusahaan. Dalam hal kemampuan kerja, Sally sangat percaya diri, dan penampilannya benar-benar tidak ada bandingannya di seluruh LKK Technoscience. Jadi dia mempercayainya. Selama ketua muncul, dia pasti memiliki modal untuk membuat ketua memandangnya secara berbeda. Sangat muda, Sally. Ketua tidak akan terpesona olehmu begitu dia tiba, kan? Vira menutup mulutnya dan tersenyum. Untuk orang kaya seperti dia, pasti ada banyak wanita cantik di sekelilingnya. Tapi saya yakin saya tidak akan lebih buruk dari orang-orang itu, kata Sally penuh percaya diri. Randy membawa Ariel kembali ke rumahnya. Pembangunan kelurahan masih dirahasiakan dan tidak bisa dibicarakan dengan santai di luar. Jika didengar oleh orang lain, begitu menyebar, dampak masalahnya akan besar. Ketika putra Randy melihat Ariel, dia jelas sangat ketakutan. Karena setelah dihajar oleh Ariel, dia memiliki bayangan psikologis. Dan dia tidak ingin melihat Ariel. Jadi dia hanya membuat alasan untuk melarikan diri. Kakak Ariel, apakah kamu ingin teh? Randy bertanya pada Ariel. Tidak. Mari kita mulai bisnis, kata Ariel ringan. Saya mendengar tentang ini dari seorang teman. Saat ini, Grup Wibowo telah berdiskusi dengan orang-orang di atas, dan ada kemungkinan besar itu akan terjadi, karena orang-orang di atas akan berkontribusi pada masalah ini, kata Randy. Dengan modal Grup Wibowo, bahkan jika Anda tidak membutuhkan bantuanku, Anda dapat menggunakan uang. Ariel mengangguk, meskipun Grup Wibowo belum lama didirikan, kekayaan dan kekayaan yang mereka tampilkan telah dilihat oleh seluruh Bandung. Tidak ada keraguan tentang ini. Meskipun Grup Wibowo dapat menghabiskan uang, bagaimanapun juga mereka adalah pengusaha. Itu harus tetap didasarkan pada kepentingan mereka sendiri. Dan jika mereka bisa mendapatkan bantuan, itu akan lebih mudah, kata Randy. Ariel terdiam, dan gerakan ini jatuh. Fondasi grup keluarga Wibowo di Amerika mungkin tidak sebanding dengan keluarga Wibowo di Jakarta. Apalagi LKK Technoscience. Jadi Ariel harus menemukan cara untuk menyelesaikan situasi ini. Tetapi dengan daya saing LKK Technoscience, sama sekali tidak mungkin untuk dibandingkan dengan grup keluarga Wibowo di Amerika. Melihat Ariel mengerutkan kening, Randy tidak berani berbicara. Jadi dia hanya bisa menunggu dengan tenang. Ada berapa rumah tangga di desa? Ariel bertanya. Lebih dari 300 rumah tangga, kata Randy. Benar-benar ada banyak orang. Ariel menarik napas dalam-dalam dan berkata, jika aku ingin kamu membeli semua rumah di sini, berapa lama waktu yang kamu perlukan untuk melakukannya? Ini membuat Randy tercengang. Beli semuanya. Bagaimana ini mungkin? Belum lagi banyak pemilik rumah menunggu pembongkaran dan pemerasan dari pengembang. Bahkan harga biasa adalah astronomi, yang bukan sesuatu yang bisa dilakukan Randy. Kakak Ariel, tugas itu terlalu berat. Aku khawatir aku tidak bisa melakukannya dengan kemampuanku, kata Randy sambil tersenyum masam. Aku akan membayarnya. Kamu bisa memikirkan caranya, kata Ariel. Randy menatap Ariel tercengang. Siapa dia? Apakah dia masih begitu kaya? Kakak Ariel, kamu tidak bercanda, kan? Randy berkata dengan sangat. Berapa banyak pengembang yang mundur karena masalah uang. Tetapi dia sebenarnya ingin diam-diam membeli desa kota. Meskipun beberapa cara mungkin dapat menurunkan harga, itu juga merupakan jumlah uang yang luar biasa. Apakah kamu melihatku seperti bercanda? Jika kamu tidak bisa melakukannya sendiri, aku bisa meminta Bimo untuk membantumu, kata Ariel. Bimo. Randy menatap Ariel dengan ngeri dan duduk di tanah. Ariel bahkan mengenal Bimo. Setelah kejadian terakhir, Randy berpikir untuk mencari kesempatan membalas dendam. Kemudian, karena beberapa penundaan,
dia tidak bertindak untuk waktu yang lama. Pada saat ini, dia menyadari betapa beruntungnya dia. Jika dia benar-benar membalas dendam, apa konsekuensinya? Ariel ini bahkan mengenal Bimo. Hanya sebuah nama yang membuatmu sangat takut. Ariel berkata sambil tersenyum. Jelas Randi takut. Dia adalah bis berandalan di desa. Tetapi Bimo adalah tokoh besar di wilayah preman kota. Di depan Bimo, dia bahkan bukan peran berkelas. Apakah kamu benar-benar mengenal Bimo? Randi bertanya dengan tidak percaya. Bersambung.